Oke, salam. Jumpa lagi di acara program Street Justice dengan saya, Lukas. Sebelumnya, mari kita baca dulu di Yesaya 61 ayat yang ketujuh. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ya, ikut Tuhan itu memang seperti apa yang dikatakan salah seorang hamba Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Jadi, tapi banyak orang yang hanya memandang sedapnya saja. Mereka lihat, wah ikut Tuhan, jadi pendeta itu diberkati, jadi gembala itu hidupnya enak. Hanya lihat sedapnya saja. Padahal sebelumnya pasti ada ngerinya. Jadi, tidak mungkin seorang hamba Tuhan atau seorang yang melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan itu tiba-tiba muncul ke permukaan dengan ajaib gitu, tidak bisa. Selalu ada ngerinya. Ini dikatakan sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, mendapat noda dan ludah yang menjadi bagian mungkin ini dihina, diejek, sampai malu, dipermalukan. Akhirnya dia mendapat warisan dua kali lipat dari Tuhan. Tapi kan itu langkah yang ngeri-ngeri baru warisan. Kan gitu. Banyak orang ingin menjadi hamba Tuhan. Kemarin saya juga dengar banyak orang itu ingin menjadi pendeta. Karena mereka melihat pendeta itu orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan, yang diberkati ya secara dunia mungkin gitu. Tapi mereka tidak lihat bahwa pergumulan seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan itu benar-benar tidak gampang dan itu sangat berat. Saya sering ilustrasikan begini ya. Kalau kita pergi ke sebuah rumah makan, maka kita akan pesan makanan nih. Kita pesan makanan misalnya capcay gitu. Wah, kita lihat di capcay dengan sayur-sayuran, dengan daging ayam atau mungkin telur dan sosis dan macam-macam disajikan begitu indah, begitu baik. Terus kita makan, wah luar biasa enak. Kita hanya lihat yang di sana saja, sajian makanan yang hebat, tapi kita nggak lihat di dapurnya, bagaimana cara menyajikannya. Itu sayurnya harus dibersihkan, dipotong-potong, mungkin bumbu-bumbunya juga harus diiris-iris. Proses untuk menyajikannya ini seringkali ngeri loh. Ini bermain dengan api, bermain dengan peso, dan macam-macam ya. Jadi banyak orang yang hanya melihat di permukaan saja, tapi tidak melihat di kedalamannya dengan Tuhan. Jadi karena itu saudara, saya hari ini hanya mau ceritakan kalau kita ikut Tuhan, jangan berharap yang enak-enak aja. Karena seringkali banyak orang-orang yang dipakai Tuhan itu mengalami proses yang sangat mengerikan. Ya, kalau kita dengar cerita tentang Yusuf, bagaimana dia dijual jadi budak, di penjara, begitu juga Daud harus dikejar-kejar, mau dibunuh, dan banyak hal yang lainnya yang mengerikan yang terjadi dalam proses kehidupan orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Jadi saya berdoa saudara semua, kalau kita terus mau dipakai Tuhan, kita harus mau jalani proses itu. Harus jalani hal-hal yang berat itu. Ketika saya mau mulai pelayanan, seringkali saya itu dihina, seringkali, betul seringkali dihina. Saya dikatain bisa apa, ya memang nggak bisa apa-apa ya. Tapi Tuhan itu memang luar biasa. Tapi saya juga sering dihina secara fisik karena saya ini kan disabilitas. Jadi sering dihina karena ya nggak bisa apa-apa. Dikatain seperti bayi tua karena nggak bisa apa-apa, harus tergeletak aja di atas tempat itu. Tapi bagi saya itu hal yang biasa sih. Itu hanya proses membuat saya dekat dengan Tuhan. Kemarin saya dengar sebuah sharing dari seorang jemaat di Rumah Berkat, dia cerita tentang
bagaimana Tuhan tuh suka proses orang begitu berat sampai dihabiskan, tapi dari proses itu kedagingannya mati, kemudian dia muncul buah roh dan dipakai Tuhan luar biasa. Itulah yang akan sering kita alami dalam berbagai kehidupan. Ya saya ini mungkin diproses Tuhan sampai hal-hal yang benar-benar tidak terbayangkan oleh saudara semua ya. Saya ini benar-benar orang yang terpuruk, orang yang terjatuh, yang nggak bisa apa-apa. Apa yang saya alami itu bukan hanya ngeri ya, wah itu sangat mengerikan. Betul, saya itu dihina itu makanan saya setiap hari. Saya di gereja dihina, dipandang sebelah mata itu biasa aja sih. Ya kalau saya punya teman nih, saya punya teman itu istri saya juga kan disabilitas netra, saya punya teman banyak kan disabilitas netra. Saya sering ngomong-ngomong sama teman-teman saya, biasanya orang disabilitas itu memang dipandang dipandang oleh orang lain itu rendah, dipandang oleh orang lain itu nggak bisa apa-apa. Termasuk saya ini kan disabilitas daksa, jadi harus pakai kursi roda. Nah, kalau orang lihat saya kemudian kayak gimana ya, namanya bahasa Jawanya itu memalingkan muka, melengos kalau bahasa Jawanya. Itu mereka, "Ini siapa? Kayak gini, kok kasihan," gitu malahan ya. Nggak mungkin mereka berpikir bahwa saya itu melayani, tidak mungkin. Jadi seringkali mereka tuh memandang rendah saya. Nah, saya terus bercanda nih sama teman-teman saya yang disabilitas netra, "Ya enak kamu lah. Kamu kan nggak lihat orangnya bagaimana sorot matanya merendahkan. Kalau saya kan lihat kan gitu ya. Tapi nggak tahu nih teman-teman saya yang disabilitas netra itu merasakan nggak kalau dipandang rendah sama orang. Karena mereka tuh nggak lihat, enak aja. Ya kalau saya waktu misalnya nih saya dipakai Tuhan untuk melayani jadi apa ya? Jadi pembicara gitu misalnya, sharing sedikit lah kesaksian atau apa. Waktu saya mau maju, kursi rodanya didorong tuh orang pada melihat, siapa ini?" Kan gitu. Ya tapi kalau orang disabilitas netra kan nggak lihat, dia nggak perlu lihat. Jadi proses ngerinya dia juga mungkin dia lewati, cuman berbeda ya. Saya percaya kita semua akan melewati proses yang sangat ngeri ya. Kita kalau dengar cerita tentang Ayub itu, wah Ayub tuh hartanya dihabiskan sama Tuhan, anak-anaknya semua mati. Tapi dalam proses itu dia tetap aja, dia takut akan Tuhan, dia tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Begitu juga kita ketika kita nanti menjalani proses yang berat dari kehidupan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kok saya ikut Tuhan nggak tambah enak ya, hidup saya malah tambah menderita ya. Saya sering dengar cerita itu dari beberapa teman-teman saya yang sekarang dipakai Tuhan. Dia ngomong, saya itu dulu hidupnya susah. Terus saya mau ambil komitmen hidup tuh ikut dengan Tuhan, dan hidup saya tambah susah. Ya, salah satu gembala yang saya kenal tuh ceritanya begitu dia. Jadi dia dulu harus keluar dari sebuah perusahaan, kemudian dia berusaha merintis usaha sendiri, nggak jalan, jatuh, tambah parah, tambah berat. Dia ngomong, "Kok saya ikut Tuhan tambah berat ya?" Begitu juga seringkali kita lihat tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi, mereka itu ikut Tuhan dan hidupnya nggak tambah baik, tambah ngeri. Ya saya juga ikut Tuhan, pertama tuh wah ngeri bener. Sebenarnya sampai sekarang ngeri itu masih terjadi. Tapi kalau dibandingkan dengan yang dulu, wah nggak ada apa-apanya lah. Dulu itu saya mau beli es teh aja 3.000 aja nggak bisa. Betul saya itu kan suka minum es karena dada saya ini seringkali panas, mungkin karena sarafnya atau apanya. Jadi saya tuh suka minum es. Nah, kalau apalagi kalau cuacanya panas gitu, wah saya nggak kuat saya. Jadi harus harus segera minum es. Tapi seringkali nggak punya uang untuk beli es. Jadi akhirnya saya tahan. Wah itu sesuatu yang sangat berat lah. Ya sekarang dibandingkan sekarang ya sekarang mungkin saya beli es bisa-bisa aja bahkan mungkin bukan hanya beli satu, saya kalau beli kadang beberapa buah untuk siapa yang bersama dengan saya. Karena saya merasakan bagaimana
orang pernah ingin minum es tapi nggak bisa. Jadi kalau saya beli es, saya kalau misalnya ada sama beberapa orang, saya tawarin, "Kamu kalau mau, ya beli sekalian." Tapi kalau misalnya saya sudah tahu dia mau, ya nggak saya tawarin, langsung beli aja sekalian. Nah, jadi gitu sih, kehidupan kita dengan Tuhan seringkali tidak gampang, Saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa ketika kita jalan dengan Tuhan, kita siapkan hati kita, mental kita untuk menghadapi hal yang terburuk, hal yang terberat. Dan kita percaya bahwa di balik hal yang terburuk, hal yang terberat itu akan ada janji Tuhan yang ajaib. Dikatakan kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi. Ya ini proses yang harus kita jalani untuk menuju janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Kita harus mau diproses, mau dibentuk di mana saja dan harus nyerah, nyerah saja ketika diproses. Artinya jangan berontak, jangan keluar dari proses. Juga ketika ngalami ngeri-ngeri itu jangan marah dengan Tuhan, jangan kecewa kemudian undur. Karena kalau kita kecewa, undur, maka ya kita nggak akan dapat janji Tuhan. Kita harus jalani terus dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, penderitaan atau hinaan, mendapat malu, bahkan ini mendapat ludah juga, mendapat noda atau mungkin diejek, diapain juga, kita tetap maju dengan Tuhan, kita tetap percaya bahwa kita ikut Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu memberkati kita, Tuhan yang pasti memberikan janjinya yang ajaib dalam hidup kita. Begitu saudara semua yang mendengarkan acara Street Justice ini, saya berdoa saudara semua dapat diberkati dengan apa yang saya sharingkan melalui program Street Justice. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.